Usai pendataan honorer, persiapkan diri dan dokumen untuk ikut P3K 2022. Ini jadwal kegiatannya. Pendataan honorer 2022 bukan bertujuan untuk diangkat menjadi ASN P3K 2022. Namun tujuannya adalah untuk pemetaan dan mengkonfirmasi jumlah tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh instansi pemerintah. Namun, bagi tenaga non-ASN yang memenuhi syarat untuk ikut seleksi ASN P3K 2022, usai pendataan honorer 2022 yang dilakukan instansi pemerintah, bisa ikut serta. Salah satu hal yang paling penting untuk segera dipersiapkan adalah berkas untuk kepentingan kelancaran pendaftarannya kelak. Pengadaan ASN kali ini paling banyak dibuka adalah untuk formasi guru, baik di pusat maupun di daerah. Sementara itu, pemerintah sendiri saat ini tengah mengupayakan untuk membuat perencanaan pelaksanaan dengan baik dan matang. Adapun yang menjadi poin penting untuk pengadaan ASN tahun ini dibuat laksanakan dengan mengutamakan pelamar prioritas. Setidaknya ada 2 pelamar, yaitu pelamar prioritas dan umum. Untuk pelamar prioritas sendiri, terdiri dari pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses perekaman data tenaga guru honorer atau non-ASN. Nantinya, usai pendataan honorer 2022, bagi guru, persiapkan diri dan dokumen untuk ikut seleksi P3K 2022. Ini jadwal persiapan kegiatannya. Pertama, dokumen pendukung. 1. Scan pas foto latar belakang merah maksimal 200 kilobit, format JPEG atau JPG. 2. Scan swafoto maksimal 200 kilobit, format JPEG atau JPG. Harus jelas, tidak blur dan tidak miring. 3. Scan KTP maksimal 200 kilobit, format JPEG atau JPG. 4. Scan surat lamaran maksimal 300 kilobit, format PDF. 5. Scan ijazah dan serdik atau STR maksimal 800 kilobit, format PDF. 6. Scan transkrip nilai maksimal 500 kilobit, format PDF. 7. Scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 kilobit, format PDF. Kedua, jadwal pelaksanaan persiapan kegiatan. 1. Pemetaan kebutuhan ASN 2022 oleh pemerintah, April. 2. Kegiatan sosialisasi P3K 2022, Juni sampai dengan September. 3. Penetapan kebutuhan formasi pengadaan ASN 2022, September. 4. Pengumuman lowongan untuk guru jabatan fungsional, September dan Oktober. 5. Pelamar memasukkan lamaran P3K, Guru 2022 dilaksanakan usai lowongan kebutuhan disampaikan, yaitu bulan September dan Oktober. 6. Kegiatan selama Oktober, yaitu seleksi berkas, penyampaian hasil seleksi berkas, masa sanggah dan masa jawaban sanggah, seleksi administrasi, penyampaian hasil sanggah berkas, penempatan bagi pelamar prioritas pertama, sedangkan untuk pelamar prioritas 2 dan 3, akan mengikuti seleksi kompetensi, dan pengumuman seleksi kompetensi bagi P2 dan P3. 7. Kegiatan November tahun 2022, yaitu masa sanggah dan masa jawaban sanggah, hasil SKD bagi P2, dan P3, penyampaian hasil sanggah SKD, dan bagi pelamar umum, harus mengikuti SKD juga. 8. Kegiatan Desember, yaitu pengumuman, hasil SKD, bagi pelamar umum, masa sanggah dan jawaban, sanggah, SKD pelamar umum, dan penyampaian hasil sanggah, bagi pelamar umum. Jadi, bagi guru yang sesuai ketentuan pendataan honorer 2022, segera siapkan dokumen untuk ikut seleksi P3K 2022. Dan itulah estimasi jadwal kegiatannya. Terima kasih.